Putri Salju dan 7 Kurcaci. Pada suatu ketika, zaman dahulu kala, seorang raja dan ratu memerintah negeri yang jauh di sana. Sang ratu sangat baik hati, penyayang, dan dikagumi oleh rakyatnya. Satu-satunya kesedihan di hidup sang ratu adalah dia tidak mempunyai anak, walaupun dia sangat mengharapkannya. Di suatu musim dingin, sang ratu sedang duduk dekat jendela sambil merajut pakaian. Tiba-tiba burung salju yang cantik hinggap di jendela dan mengejutkan sang ratu. Burung itu mengalihkan perhatian sang ratu sampai akhirnya jarinya terluka. Setetes darah jatuh di atas salju di luar sana. Saat dia melihat setetes darah yang jatuh di luar jendela itu berubah menjadi seorang bayi, dia sangat terkejut dan berkata kepada dewa, "Oh dewa salju, aku berharap aku mempunyai anak perempuan yang mempunyai kulit seputih salju, bibir semerah darah, dan rambut sehitam kayu eboni." Setelah itu, sang ratu hamil, tapi saat bersamaan dia jatuh sakit. Banyak dokter berusaha untuk menyembuhkannya, tetapi tetap tidak bisa. Oh sayang, jangan khawatir, kau akan segera sembuh. Kumohon jangan putus harapan, percayalah pada dewa, mimpi kita untuk mempunyai bayi akan segera terwujud. Iya sayangku, aku berharap yang terbaik. Dewa salju telah memberkati kita, dan semuanya akan baik-baik saja. Lalu musim semi tiba. Bunga-bunga bermekaran di mana-mana seperti mereka telah bersiap menyambut kelahiran sang bayi. Dan saat hari telah semakin dekat, sang ratu bertambah sakit dan sakit. Saat itu pagi yang cerah, matahari bersinar seperti akan mencairkan salju pada hari itu. Sang ratu telah melahirkan bayi perempuan yang cantik dengan kulit seputih salju, bibir semerah darah, dan rambut sehitam kayu eboni. Ratuku, kau telah diberi hadiah yang paling berharga. Beritahu aku apa yang akan kau inginkan, aku akan mengabulkannya. Terima kasih sayang, tapi sekarang aku pikir aku tidak bisa menghabiskan waktu bersama bayi kecilku. Oh, sayang. Kulitmu putih seputih salju. Aku namai kau Putri Salju. Berjanjilah padaku yang mulia, kau akan selalu menjaga putriku, dan berjanjilah padaku kalau kau akan menikah lagi dan tidak akan pernah merasa sedih walau tanpa aku. Aku akan selalu menjaganya, apapun yang terjadi. Jangan menangis, rajaku. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Oh, sayangku, kumohon jangan tinggalkan aku. Untuk beberapa tahun, sang raja merasa sangat bersedih tentang kematian sang ratu yang tiba-tiba. Dia sendiri yang merawat Putri Salju. Tapi seringnya sang raja sibuk bekerja di kerajaan. Dia sadar bahwa putrinya membutuhkan seorang ibu untuk mendidiknya. Lalu raja memutuskan untuk menikah lagi. Sang ratu yang baru sangat cantik. Tapi lebih dari itu, dia sangat egois dan seorang wanita yang kejam. Dia telah mempelajari ilmu hitam, dan dengan itulah dia bisa mengendalikan sang raja. Dia juga memiliki cermin ajaib yang dapat meramal dan menyampaikan kebenaran kapanpun dan apapun yang dia inginkan. Cermin kesayanganku, oh cermin di dinding, siapakah yang paling cantik dari semuanya? Oh, ratuku, kaulah yang paling cantik di dunia. Oh, benarkah? Terima kasih banyak, kau memang pintar sekali. Seiring waktu berlalu, Putri Salju menjadi lebih cantik, lebih baik dari sebelumnya. Dia menjadi gadis yang paling cantik di seluruh kerajaan. Ibu tirinya mulai merasa iri dengan kecantikan Putri Salju. Cermin-cermin di dinding, siapakah yang paling cantik di dunia? Kau, ratuku, kau baik dan cantik, itu kenyataan. Tapi Putri Salju lebih cantik dari dirimu. Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau tidak berguna. Mohon maaf, aku hanya berkata yang sebenarnya, Nyonya. Sang ratu merasa sangat marah dan memanggil pesuruhnya. Bawa Putri Salju ke hutan dan bunuh dia. Lalu bawa jantungnya sebagai bukti kepadaku. Baik, Nyonya. Sang ratu meminta Putri Salju untuk pergi ke hutan dan membawakannya beberapa bunga ajaib yang dapat membuatnya lebih cantik lagi.
Pesuruh yang malang itu membawa Putri Salju ke hutan, tapi dia tidak mampu membunuh gadis itu. Oh, putri yang cantik. Ibu tirimu memerintahkanku untuk membunuhmu, tapi aku tidak bisa membunuh seseorang yang cantik dan baik hati sepertimu. Pergilah sejauh yang kau bisa dan jangan kembali lagi ke kerajaan. Ah, kau baik sekali. Ibuku akan menghukummu kalau kau tidak membunuhku. Aku akan mengurus itu. Sekarang pergilah, cepat. Putri Salju berlari secepat dia bisa. Pesuruh itu memburu seekor babi hutan dan membawa jantung babi itu kepada sang ratu. Sekarang akulah yang paling cantik dari semuanya. Putri Salju berjalan sendirian di dalam hutan yang gelap, dan dia tidak tahu harus berbuat apa dan harus kemana. Pepohonan terlihat berbisik satu sama lainnya. Itu menakutkan Putri Salju, dan dia berlari melewati batu yang tajam dan duri-duri. Dan ketika matahari akan tenggelam, beberapa burung kecil menghampirinya dan mulai mengangkat syalnya. Dia menyadari bahwa mereka akan menunjukkan sesuatu. Dia mulai mengikuti burung-burung itu, dan tiba-tiba dia melihat sebuah rumah kecil yang aneh dan masuk ke dalam untuk berlindung dengan burung-burung itu. Di dalam rumah semuanya terlihat kecil namun rapi. Ada sebuah meja kecil yang rapi, taplak meja putih dan 7 piring kecil dengan makanan di atasnya. Dekat dinding ada 7 buah tempat tidur kecil. Semuanya berjajar dan ditutupi dengan selimut. Putri Salju merasa sangat lapar. Dia memakan beberapa sayuran dan sebuah roti kecil dari tiap piring kecil, dan dari tiap cangkir kecil dia meminum sedikit susu. Dia sangat kelelahan setelah berlari di dalam hutan. Lalu dia berbaring di salah satu tempat tidur kecil dan akhirnya tertidur. Saat malam tiba, pemilik rumah itu, 7 kurcaci kembali ke rumah. Mereka menambang emas di gunung. Burung-burung berusaha untuk membangunkan Putri Salju, tapi dia tertidur pulas. Sampai akhirnya ketika mereka tiba, mereka melihat ada seseorang telah di sana. Oh, siapa yang telah duduk di kursiku? Siapa yang telah makan dari piringku? Siapa yang telah memakan rotiku? Siapa yang telah memakan sayuranku? Siapa yang telah menggunakan garpuku? Siapa yang telah minum dari cangkirku? Tapi kurcaci yang ketujuh melihat tempat tidurnya dan melihat seorang gadis cantik tertidur di sana. Seseorang sedang tidur di kasurku. Ketujuh kurcaci itu segera menghampiri tempat tidur. Oh, ya ampun. Gadis ini cantik sekali. Shh, biarkan dia tidur, jangan berisik. Mereka semua tertidur di sekeliling Putri Salju. Keesokan harinya Putri Salju bangun, dan saat dia melihat 7 kurcaci, dia ketakutan. Sang kurcaci pun terbangun mendengar jeritannya. Jangan takut. Kami adalah kurcaci, kau berada di rumah kami. Siapa namamu? Namaku Putri Salju. Bagaimana kau menemukan rumah kami? Putri Salju menceritakan seluruh ceritanya pada mereka. Para kurcaci berbicara satu sama lain untuk sesaat lalu mengatakan, Jika kau merawat rumah kami, dan memasak, merapikan, mencuci, menjahit, dan merajut, dan membuat semuanya bersih dan rapi, maka kau dapat tinggal dengan kami. dan kau dapat memiliki apa yang kau inginkan. iya, dengan sepenuh hati. Dan Putri Salju pun hidup bahagia bersama para kurcaci. Setiap pagi para kurcaci pergi ke gunung untuk mencari emas. Dan ketika sore tiba, mereka kembali ke rumah. Putri Salju telah menyiapkan mereka makanan dan merapikan rumah mereka. Sepanjang hari gadis itu sendirian, kecuali dengan burung-burung dan hewan-hewan hutan yang bermain dengannya. Cermin-cermin di dinding, siapakah yang paling cantik dari semuanya? Kau, ratuku, kau yang paling cantik, itu kenyataan. Tapi Putri Salju di seberang gunung bersama 7 kurcaci masih 1000 kali lebih cantik darimu. Tidak! Ternyata Putri Salju itu masih hidup. Pesuruh itu telah membohongiku. Akan kuberi pelajaran dia nanti. Tapi sekarang aku harus membunuh Putri Salju. Tapi bagaimana? Bagaimana? Katakan padaku. Dia menyadari bahwa dia telah merusak cermin itu dengan amarahnya. Sang ratu berpikir dan berpikir lagi. Bagaimana dia bisa menyingkirkan Putri Salju? Akhirnya dia memikirkan sesuatu. Dia pergi ke ruangan paling rahasia dan tidak ada yang diizinkannya untuk masuk. Di sana, dia membuat apel beracun. Apel itu dibuat dengan rapi. Dan walaupun beracun, tapi apel itu terlihat cantik dan segar dari luar.
Lalu dengan kekuatannya, dia merubah dirinya menjadi seorang wanita tua. Dia berjalan menuju ke rumah kurcaci di belakang gunung dan mengetuk pintu. Putri Salju melihatnya dari jendela. "Siapakah dirimu, Nyonya Tua? Apa yang bisa aku lakukan?" "Bukalah pintunya, gadis cantik. Aku sangat miskin. Aku ingin memberikanmu sebuah apel untuk ditukar dengan beberapa roti untuk suamiku yang sakit." "Aku tidak boleh membiarkan orang lain masuk. Ketujuh kurcaci itu melarangku melakukannya." "Baiklah, itu tidak masalah untukku. Ini aku menawarkan satu buah apel segar dan lezat untuk ditukar dengan beberapa roti." Saat Putri Salju melihat apel yang cantik dan berkilau, dia tidak bisa menolaknya. Dia pergi ke dapur dan membawa roti besar hangat yang dibuat untuk makan 7 kurcaci. Dia memberikannya kepada Nyonya Tua itu dan mengambil apel sebagai gantinya untuk makanan 7 kurcaci. Dia menggigit sedikit apel itu, lalu dia terjatuh ke lantai dan meninggal. Sang ratu jahat merubah ke wujud aslinya. Seputih salju, semerah darah, sehitam kayu eboni. Para kurcaci tidak akan pernah bisa menghidupkanmu. Dia bergegas kembali ke istana, berdiri di depan cermin yang rusak. "Cermin-cermin di dinding. Siapakah di negeri ini yang paling cantik sekarang?" Sang cermin akhirnya menjawab yang diharapkan. Kau ratuku, kau yang paling cantik di negeri ini. Saat para kurcaci pulang ke rumah pada sore hari, mereka menemukan Putri Salju terbaring di lantai. Dia tidak bernafas sama sekali. Dia meninggal. Mereka mengangkatnya dan melihatnya dengan sedih. Mereka berbicara padanya, menggoyangkan badannya dan menangis, tapi tidak terjadi apa-apa. Gadis ini telah meninggal dan tetap meninggal. Mereka membaringkan Putri Salju di tumpukan jerami, dan mereka duduk di sampingnya dan bersedih dan menangis selama 3 hari. Mereka akan menguburkannya, tapi Putri Salju masih terlihat segar seperti masih hidup dan masih memiliki pipi merah yang sangat cantik. Kita tidak bisa menguburnya di tanah hitam. Dia harus tetap putih, tanpa noda, seperti seharusnya dia. Mereka membuat peti mati tembus pandang dari kaca agar dia dapat terlihat dari segala sisi. Mereka membaringkannya di dalam dan menulis dengan tinta emas di dalam peti. Di sini terbaring Putri Salju. Lalu mereka menyimpan peti mati di luar gunung salju. Para hewan dan burung-burung pun ikut berduka untuk Putri Salju. Pada saat bersamaan, seorang pangeran memasuki daerah gunung yang sama untuk berburu. Dia melihat segerombol kurcaci dan hewan-hewan di sekeliling peti kaca. Sang pangeran penasaran apa yang mungkin ada di dalam peti itu sehingga memikat para hewan-hewan. Sang pangeran mendekati dan membaca apa yang tertulis dengan tinta emas. Dia berpikir bahwa gadis itu adalah gadis yang selalu dia mimpikan. Lalu dia melihat para kurcaci di sekitarnya. Biarkan aku memiliki peti mati itu. Akan kuberikan apapun untuk memilikinya. Kami tidak akan menjualnya untuk seluruh emas di dunia ini. Kumohon, berikanlah padaku. Aku tidak bisa hidup tanpa melihat dia. Aku akan mati jika kalian tidak mengizinkanku. Apa kau gila? Apa yang akan kau lakukan dengan mayat ini? Akan kuberikan kehormatan padanya dan membangun monumen di dekat istanaku untuk mengistirahatkan jiwanya. Para kurcaci itu merasa kasihan padanya dan menerima tawarannya. Sang pangeran menyuruh pesuruhnya untuk membawa peti mati itu di pundaknya. Namun kemudian salah satu dari mereka tersandung saat memegang peti mati dan itu mengeluarkan potongan apel beracun yang telah digigit Putri Salju. Sang pangeran langsung berlari dan menangkap peti itu. Dia meletakkan di bawah pohon dan menatapnya. Gadis itu masih terlihat cantik seperti dia hidup. Sang pangeran mencium keningnya. Setelah sang pangeran mencium kening Putri Salju membuka matanya, lalu terduduk dan terbangun. Ya ampun, di mana aku? Kau bersamaku. Aku adalah pangeran. Sang pangeran menceritakan apa yang terjadi. Ya ampun, kau memutuskan untuk membawaku walaupun aku sudah mati. Tapi kenapa? Kau adalah gadis dalam mimpiku. Aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Ikut bersamaku ke istanaku. Maukah kau menikah denganku dan jadi ratuku? Mau. Aku mau, pangeran pujaanku. Tapi aku ingin menemui ayahku dulu. Aku harap dia akan merestui pernikahan kita. Tapi aku dengar bahwa ayahmu telah hilang di suatu tempat dan sudah lama belum kembali ke kerajaan. Ini semua pasti permainan ibu tiriku yang jahat itu. Aku mohon lakukan sesuatu agar kita dapat menemukan ayahku. Baiklah, mari ke istana dan mencari dia. Lalu sang pangeran memutuskan untuk mencari ayah Putri Salju yang hilang. Sang pangeran menaklukkan kerajaan melawan ratu jahat. Di sana,
Mereka menemukan ruangan rahasia ratu dan menemukan ayah putri salju di dalam penjara rahasia dan mereka melepaskannya. Pada saat yang bersamaan, sang ratu melihat sang raja telah dibebaskan dari penjara. Dalam ancaman sang raja dan yang lainnya, sang ratu pergi dari kerajaan dan tidak pernah terlihat lagi. Sang raja mengumumkan pernikahan putrinya di halaman istana. Putri salju menikah dengan perayaan besar dan sangat megah. Semua orang bahagia untuk selamanya.